Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi yang paling penting adalah di kolom isian yang pertama tadi. Jenis dokumen apa yang jenengan lampirkan. Nah, dari dokumen itu kira-kira kompetensi apa yang terwakili oleh dokumen tadi, dituliskan di sana. Kemudian dari kompetensi itu mencerminkan mewakili pada mata kuliah apa yang ada di nomor 1 sampai 46 tadi dan di nomor 1 sampai 10 tadi. Ya, itu. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi, sudah ya. Perkara nanti dinilai berapa oleh asesor, yang jelas jenengan sudah menjelaskan di dalam form tadi bahwasanya sudah memiliki dokumen-dokumen yang bisa mewakili dari mata kuliah yang ada di Stikers Mojopahit untuk dilakukan rekognisi. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan. Silakan, mungkin ada yang mau dibahas atau ditanyakan. Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Oke, itu nanti saya di harapan Pak Luki, Pak. Oke. Bagaimana? Oke, mohon izin bertanya. Kalau seumpamanya tadi akan ada penilaian dari asesor, nanti apakah kita juga diuji atau cuma ditanyain dokumen aja, Pak? Maksudnya, oh ini sesuai ada sesuai sama mata kuliahnya atau apa gitu. Maksudnya penilaian asesor itu bagaimana nanti modelnya gitu loh, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Jadi untuk penilaian asesor, ya, jika dari dokumen yang sudah dikirimkan, ya, yang sudah dikirimkan, jenengan kirimkan, kemudian dengan telaah yang jenengan sampaikan di form tadi, itu akan coba dikomparasikan oleh asesor dari dokumen dan dari yang jenengan ajukan itu. Setelah dikomparasikan dan ternyata memang sesuai, cocok, ya dokumennya cukup, ya sudah, tidak akan ada yang namanya klarifikasi atau wawancara, cukup berdasarkan dokumen. Nah, namun jika ternyata di dalam dokumen itu kurang mencukupi dengan penjelasan yang jenengan jabarkan di form tadi, maka akan coba dipanggil, dilakukan wawancara. Satu contoh, kemarin kan di pengalaman kerja, secara dokumen pengalaman kerja hanya menyatakan pernah bekerja di rumah sakit A mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau dalam arti katakanlah 10 tahun misalkan. Nah, namun di dalam penjelasan formnya itu jenengan jabarkan bahwasanya waktu selama 10 tahun bekerja tadi pernah di ruang A, B, C, D, E. Nah, hal ini akan coba nantinya diklarifikasi oleh asesor, karena di dokumen hanya menyatakan pengalaman kerjanya di rumah sakit A mulai dari tahun sekian sampai sekian. Sedangkan di penjabarannya jenengan itu selama kurun waktu 10 tahun di rumah sakit A tadi pernah di ruangan A, B, C, D, E. Nah, itu. Beda lagi dengan misalkan kemarin yang Mas David, ya. Itu di pengalaman kerjanya ada surat perintah kerjanya. Misalkan surat perintah kerja di ruang A selama sekian bulan, ruang B selama sekian bulan. Nah, kemudian dijabarkan di dalam formnya tadi bahwasanya selama memiliki pengalaman kerja sekian tahun, itu kompetensi yang saya miliki adalah misalkan keperawatan anak, keperawatan maternitas, IGD, dan sebagainya. Nah, mata kuliah yang bisa diakui adalah di keperawatan anak, keperawatan gawat darurat, keperawatan maternitas, dan sebagainya. Nah, karena antara dokumen dan penjelasannya sama, maka kemungkinan tidak akan ada wawancara karena dirasa sudah cukup. Itu yang dimaksudkan. Maka. Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin tanyakan, silakan. Assalamualaikum, saya Rosa, Pak. Mau Oke, izin salam. bertanya. Oke.
Pak, mau tanya untuk yang poin terakhir yang ada iya sama tidak tadi bisa diulang, Pak. Tadi kurang jelas di tempat saya putus-putus. Oh iya, ini kebetulan saya nggak bisa share screen. Sudah tadi sempat terlempar, jadi harus sistemnya dari hostnya Mbak Fani ini harus nyeting lagi. Ini aja. Jadi yang ya atau tidak tadi ya Ya. itu merupakan kesimpulan dari penjabaran yang di awal-awal tadi. Kan mulai yang kolom pertama itu dari dokumen apa yang dilampirkan, kemudian kompetensi apa yang tercermin dari dokumen tadi ditulis, kemudian dari kompetensi yang jenengan tulis tadi, sampingnya tadi juga diisikan kira-kira mata kuliah apa saja yang cocok dengan kompetensi tadi yang ada pada mata kuliah nomor 1 sampai 46 yang di bawahnya itu sama nomor yang NES yang nomor 1 sampai berapa itu. Sampai. Nah, Iya. itu kan sudah. Nah, Iya. setelah itu baru di kolom yang kedua. Kolom kedua itu nanti menyatakan bahwasanya tingkat kemampuan pencapaian kompetensi pada mata kuliah itu kira-kira yang jenengan rasakan itu sampai sejauh mana. Nah, itu didasarkan pada dengan evaluasi diri berdasarkan transkrip dan sertifikat atau pelatihan yang Anda dapatkan atau jenengan dapatkan. Kalau misalkan jenengan merasa, oh kalau mata kuliah ini dengan kompetensi ini saya bisa kok mampu sangat mampu sekali, berarti ya dicetak di nilai 5. Karena di transkripnya nilainya A misalkan. Oh kalau di transkrip saya nilainya B, oh saya centang 4. Nah, kalau sudah dicentang, berarti kesimpulan di bawahnya tadi, iya saya ajukan, wong saya sudah merasa bisa diakui dengan kompetensi yang sekian kok. Berarti yang di bawahnya dengan kesimpulan, ya akan saya ajukan. Oh iya iya. Jadi itu beruntut. Kalau kita mengisinya dari awal, insya Allah nanti yang di bawah-bawahnya itu tinggal nyentang-nyentang saja. Oh, nggih, Pak. Ya, jadi misalnya pokoknya kalau kita merasa di poin keduanya itu misalnya baik, berarti kita bisa ngajukan di centang yang iya. Kalau memang kita ngerasa kurang, berarti tidak ngoten nggih, Pak nggih. Lebih baik diajukan aja. Oh, nggih. Kalau Nggih, saya Pak. gitu. Jadi nanti Nggih. biar asesornya yang memutuskan, ini Nggih. diajukan dengan dibuktikan dengan dokumen, ternyata di dokumennya kok tidak lengkap, akhirnya nanti yang ini tidak di ACC, yang ini di ACC itu biar asesor. Oh, nggih. Nggih, Pak, nggih. Berarti itu dicentang ya aja nggih. Ya, kalau yang itu dicentang itu aja. Kecuali kalau misalkan memang benar-benar tidak ada. Satu Nggih, contoh, nggih. pada mata kuliah, dulu kita tidak pernah mendapatkan mata kuliah yang apa itu namanya komunitas agregat. Nah, itu mungkin tidak diajukan tidak apa-apa. Ya. Nggih, Tapi Pak. kalau ada ya tidak apa-apa karena di D3 itu kemarin di kurikulum yang baru untuk D3 keperawatan itu tidak mendapatkan mata kuliah manajemen sama komunitas kalau tidak salah. Itu ada yang tidak mendapatkan itu. Tapi kalau pernah mendapatkan ya centang aja. Nggih, nggih. Iya, Pak, siap sudah mengerti kok. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Mungkin yang lainnya silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Nama saya Hari. Oh ya. Eh, saya alih jenjang, Pak, dari D3 Keperawatan ke S1 Kesmas. Oh ya. Apakah formulir yang dijelaskan oleh Bapak tadi itu adalah formulir khusus untuk S1 Keperawatan? Ataukah di S1 Kesmas pun juga ada mata kuliah tersebut, Pak? Mata kuliah yang akan kita ambil di alih jenjang tersebut. Karena sebelumnya kita sudah finalisasi data, Pak. Dan sepertinya di formulir evaluasi diri itu tidak ada mata kuliah yang seperti yang jenengan jelaskan tadi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang benar. Jadi begini, yang saya jelaskan tadi itu contohnya yang untuk dari D3 keperawatan ke S1 keperawatan. Nah, yang dari D3 keperawatan atau dari D3 ke kesehatan lingkungan atau apapun yang ke Kesmas, itu insya Allah nanti ke depannya itu mungkin loh ya, akan ada
format yang baru yang kaitannya dikaitkan dengan capaian mata kuliah, ya, capaian pembelajaran pada mata kuliah. Mungkin ini belum, karena yang keperawatan aja baru diluncurkan kemarin. Karena memang ada revisi, ada beberapa revisi nantinya. Jadi nanti jenengan juga begitu, sama saja. Dari D3 mata kuliah yang ada di D3 keperawatan, kemudian dikomparasikan dengan capaian yang ada di kesehatan masyarakat, itu apa saja. Nah, itu. Kemudian nanti tidak hanya sekedar dari transkrip saja, tapi dari pengalaman kerja, kemudian dari pelatihan, kemudian dari seminar-seminar. Saya yakin kalau memang selama bekerja walaupun memiliki dasar D3 keperawatan, tapi ketika bekerja di tempat kerjanya itu sudah berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat, insya Allah akan banyak sertifikat-sertifikat, baik itu pelatihan maupun seminar maupun yang lainnya yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, disitulah nanti yang coba jenengan pilah, kemudian jenengan analisis, dimasukkan di dalam form tadi pada capaian pembelajaran mata kuliah. Begitu. Kedepannya insya Allah nanti ada, insya Allah. Gitu ya. Jadi nanti pengalaman kerja itu juga begitu. Bekerja di ruang apa? Nah, nanti kompetensi-kompetensi apa yang ada di ruangan tersebut yang sesuai dengan capaian mata kuliah yang ada di kesehatan masyarakat. Itu bisa dijelaskan di sana. Begitu. Kalau masalah finalisasi, insya Allah semuanya yang di keperawatan kemarin beberapa ada 10 orang itu sudah finalisasi dan akhirnya harus membuat lagi yang untuk evaluasi diri. Nanti bisa di WA-kan atau sesuai petunjuk di masing-masing prodi. Iya Pak, terima kasih. Berarti kami revisi nih Pak. Iya betul, jadi memang ada revisi. Baru hari Selasa kemarin diputuskan secara institusional perihal form yang perlu menjabarkan capaian pembelajaran pada mata kuliah dan capaian pembelajaran pada prodi. Seperti itu. Berarti nanti kita revisi, kita download lagi nih Pak, form yang baru itu Pak ya? Ya, nanti kalau sudah tersedia, nanti akan coba jenengan download itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa tanya ke apa namanya kontak person yang ada di bagian pendaftaran itu. Nanti coba akan diarahkan kemana. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Pak. Sudah. Kalau cukup jelas, apakah bisa diakhiri? Atau ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Mungkin Mbak Bu Hanim mau tanya? Mboten cukup, Pak. Oh, cukup. Kalau cukup, jelas, monggo silahkan nanti yang di keperawatan karena sudah ada kemarin ya, itu silahkan bisa segera berproses. Jadi nanti juga segera bisa mendapatkan kepastian. Insya Allah mulai minggu depan, mulai hari Senin itu untuk asesor sudah mulai bekerja. Karena kemarin hari Selasa para asesor baru selesai diberikan kesepakatan bersama, dan untuk mulai bekerjanya itu insya Allah mulai hari Senin minggu depan. Jadi silakan yang bisa berproses, tinggal aja kok ngetik, saya kira sudah semalam itu selesai, saya kira. Tapi kalau misalkan punya kesibukan yang lain ya bisa 2 malam atau 3 malam. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga lancar dan nantinya semuanya bisa mendapatkan program RPL A2 ini dengan baik ya, sehingga kuliahnya cepat. Oke, terima kasih Pak Yuda. Sama. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.